Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani, nomor pokok mahasiswa 073521111040. Saya dari kelas 4 IF3. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas pertama yang diberikan oleh Pak Abi, yaitu mengenai instalasi dan pengenalan serta simulasi di Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu instalasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini karena saya sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer, maka langkah-langkah untuk menginstal Cisco Packet Tracer saya buatkan dalam bentuk PowerPoint. Lalu kita langsung saja pada pembahasan atau langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita buka browser seperti Chrome atau browser lainnya, lalu search download Cisco Packet Tracer 8 titik Windows. 8 titik ini dimaksudkan yaitu Cisco Packet Tracer versi 8, kemudian untuk Windows. Nah, di sini disesuaikan saja jika kita ingin mendownload versi lain atau ingin mendownload untuk sistem operasi lain. Lalu klik 2 kali untuk memasuki website tersebut. Nah, setelah itu pilih file yang ingin di-download dan klik download. Lalu tunggu hingga selesai, kemudian install ketika download selesai. Kemudian setelah terinstall, maka akan muncul tampilan lisensi agreement. Klik I accept the agreement, lalu pilih next. Setelah itu langkah keempat yaitu ketika muncul tampilan untuk memilih lokasi penyimpanannya, kita pilih dulu lokasi penyimpanannya, lalu setelah selesai memilih kita klik next. Setelah itu akan muncul tampilan select additional task atau tugas tambahan, maka kita klik saja untuk create a desktop shortcut dan klik next agar supaya setelah terinstall dia otomatis akan ada di desktop pada laptop kita. Setelah itu, setelah muncul tampilan seperti pada gambar di bawah yaitu jendela ready to install, maka kita klik install. Dan langkah ketujuh yaitu tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi telah selesai dan kita telah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, yang pertama muncul yaitu halaman login. Hal ini karena Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi yang tidak gratis, jadi kita harus login dan bayar baru kita bisa pakai untuk melakukan simulasi jaringan sederhana. Nah, namun hal ini bukan menjadi suatu masalah, kita masih bisa melakukan crack pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya lampirkan langkah-langkah melakukan crack untuk Cisco Packet Tracer. Langkah yang dilakukan saya yaitu memblokir jaringan internet untuk aplikasi Cisco Packet Tracer, sehingga ketika saya membuka Cisco Packet Tracer, dia sudah tidak masuk ke halaman login, tetapi langsung masuk ke halaman awal Cisco Packet Tracer. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita cari Windows Firewall with Advanced Security, lalu klik Open. Nah, setelah masuk, kita lihat di sebelah kiri ada outbound roles. Kita klik di situ, lalu kita pilih new role yang ada di sebelah kanan. Kita klik, sehingga akan muncul tampilan seperti pada gambar, yaitu role type. Nah, di situ kita pilih program, lalu kita klik next. Nah, langkah keempat yaitu kita mencari program yang ingin kita blok agar tidak terhubung ke internet. Biasanya program tersebut terletak pada folder program files di data C. Jika sudah menemukan program yang dicari, klik satu kali pada aplikasi tersebut, kemudian klik open, kemudian tekan next. Nah, setelah itu kita akan muncul atau akan tampil pada layar kita yaitu window yang di situ tertulis action. Nah, di situ kita memilih block the connection, lalu kita klik next. Setelah itu kita centang ketiga pilihan yang ada yaitu pada pilihan domain, private, dan public, lalu kita klik next. Nah, langkah ketujuh di sini kita berikan nama dan sedikit penjelasan singkat seperti pada gambar. Di situ namanya saya berikan Cisco Packet Tracer dan deskripsi singkat atau penjelasan singkatnya saya isi saya telah memblokir jaringan internet untuk aplikasi ini. Lalu klik finish. Nah, langsung setelah itu kita membuka Cisco Packet Tracer, dia sudah tidak muncul pada halaman login, tetapi langsung pada tampilan atau halaman awal Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai mengenai menu dasar Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan
mengenalkan sedikit menu dasar yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, pada Cisco Packet Tracer sendiri terdiri dari beberapa menu, yaitu menu utama, menu skenario, menu tata letak, kemudian ada bar real time, ada area kerja, ada menu perangkat, dan juga ada versi perangkat dan bar simulation. Nah, yang pertama yaitu menu utama. Di sini pada gambarnya saya sudah berikan sesuai nomor, yaitu dari 1 sampai 19. Jadi penjelasannya sesuai nomor saja. Yang pertama yaitu pada gambar ini yaitu new. Di sini digunakan untuk membuat dokumen baru. Lalu yang kedua yaitu open, digunakan untuk membuka dokumen. Yang ketiga save, yaitu untuk menyimpan dokumen, dan print untuk mencetak dokumen. Setelah itu pada gambar ini nomor 5 ada network information, yaitu untuk memberikan deskripsi. Lalu keenam ada user profile. Di situ memberikan identitas. Kemudian yang ketujuh ada activity wizard untuk membuat aktivitas secara otomatis. Lalu yang ke-8 ada copy, dan yang ke-9 ada paste untuk menyimpan dalam dashboard dan menggandakan atau salin dan tempel pada 8 dan 9 ini. Kemudian untuk toolbar ke-10 ada undo dan redo, atau redo yaitu kembali dan selanjutnya. Yaitu ketika kita contohnya ketika kita menghapus, kita tinggal klik pada toolbar ke-10 atau undo ini, maka yang kita hapus tadi dia otomatis kembali. Lanjut pada toolbar nomor 12, ini zoom in untuk memperbesar topologi kita. Kemudian 13 yaitu zoom reset, yaitu untuk zoom normal, dan zoom out atau yang ke-14 ini untuk memperkecil. Setelah itu pada toolbar 15 ini ada viewport untuk membuat dokumen. Lalu untuk toolbar ke-16 ada workplace, yaitu daftar pekerjaan. Kemudian toolbar ke-17 yaitu view command log untuk melihat catatan proses. Lalu toolbar ke-18 yaitu custom device dialog untuk mengatur device. Dan yang terakhir, toolbar terakhir di menu utama yaitu cluster association dialog untuk menampilkan hierarki device. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu skenario dan editing. Di sini pada toolbar pertama atau nomor 1 ini ada select, yaitu untuk menyeleksi objek. Toolbar kedua yaitu inspect untuk mengecek konfigurasi pada perangkat. Toolbar ketiga yaitu delete untuk menghapus. Yang keempat yaitu resize untuk mengatur ukuran. Yang kelima yaitu place note untuk membuat keterangan. Yang keenam yaitu draw line untuk membuat grafis. Yang ketujuh yaitu draw rectangle untuk membuat kotak. Yang ke-8 ini yaitu draw ellipse untuk membuat lingkaran. Yang ke-9 yaitu draw freeform untuk membuat objek bebas. Yang ke-10 add simple PDU, serta yang ke-11 add complex PDU. Kemudian menu perangkat dan versi. Di sini pada menu perangkat yang pertama yaitu network device, berisi router, switch, hub, wireless device, security, dan WAN emulation. Kemudian untuk yang kedua yaitu end device, berisi home, smart city, industrial, dan power grid. Yang ketiga komponen, berisi board, actuators, dan sensor. Yang keempat connection, berisi perangkat kabel jenis automatically, console, strike, cross, fiber, PON, coaxial, serial DCE, serial DTE, octal, IoT, dan USB. Kemudian untuk yang kelima ada miscellaneous, yaitu berisi perangkat, yaitu seperti router dan PC. Dan yang keenam yaitu multi-user connection. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mengganti modul pada device. Yaitu untuk mengganti modul langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, matikan tombol power, lalu drag modul pada bagian interface slot, drop ke bagian modul. Bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian bagi drag dari modul ke bagian interface slot. Maksudnya kita drag dari bawah ini ke di sini yang telah kita kosongkan tadi. Kemudian tampilan modul bisa kita lihat di modul view. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai instalasi dan pengenalan
Cisco Packet Tracer. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pada Cisco Packet Tracer, yang dimana di sini kita disuruh untuk menggunakan 4 jenis kabel, yaitu kabel strike, kabel cross, kabel serial, dan juga kabel wireless. Jadi yang pertama saya gunakan dulu, saya buat simulasinya, saya gunakan PT router. Di sini saya gunakan 2 router. Anggaplah satu router ini di gedung ini di lab Vatek, kemudian router yang ini di lab hukum. Nah, pada router di lab Vatek ini terdiri dari satu switch yang memiliki merek PT Switch, kemudian ada juga satu switch lagi. Lalu pada switch yang pertama ini terdiri dari 3 PC. Kita tambahkan dulu PC-nya. Kemudian untuk switch yang kedua terdiri dari 2 laptop. Nah, di sini saya beri warna dulu sebagai penanda untuk lab Fakultas Teknik. Di sini saya menggunakan warna ungu. Saya gunakan warna kuning saja. Kemudian saya beri komentar. Di sini lab Vatek. Nah, saya taruh di sini. Setelah itu, untuk router pada lab hukum terdiri dari satu switch, kemudian ada jaringan atau wireless device, yaitu kita menggunakan access point PT. Nah, di sini pada lab Fakultas Hukum terdiri dari 3 PC. Maaf, 3 PC. Kita tambahkan dulu PC-nya. Mohon maaf, di sini saya salah menambahkan, harusnya PC bukan laptop, jadi saya hapus dulu. Kemudian saya tambahkan satu PC lagi. Nah, untuk lab Fakultas Hukum terdiri dari 3 PC. Saya warnakan menggunakan warna hijau. Nah, setelah itu saya beri label dulu. Sini lab hukum. Nah, setelah selesai, kita hubungkan dulu menggunakan 4 jenis kabel. Di sini yang pertama kita hubungkan dulu dari router lab Fakultas Teknik ke router lab Fakultas Hukum, agar device-device atau klien yang ada pada Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum masih bisa mengirimkan pesan. Kita hubungkan menggunakan kabel serial. Jadi di sini kita pilih serial 2/0. Di sini juga kita klik, lalu kita pilih port serial 2/0. Nah, setelah itu kita hubungkan dari router ke switch. Yang pertama kita lakukan pada jaringan di lab Fakultas Teknik. Dari router Fakultas Teknik kita hubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Di sini saya pilih port Fast Ethernet 0/0. Setelah itu kita hubungkan dari switch ke switch. Kita menggunakan kabel cross. Nah, di sini kita sudah menggunakan 3 jenis kabel, yaitu kabel serial untuk menghubungkan router dan router yang berada di tempat berbeda atau device yang sama namun berada di tempat berbeda. Kemudian kabel strike untuk menghubungkan device yang berbeda, dan kabel cross untuk menghubungkan device yang sama. Sudah 3 kabel yang kita gunakan. Setelah itu kita lanjut dulu menghubungkan dari switch ke komputer-komputer yang ada. Nah, di sini port untuk konektor RJ45 sudah habis, jadi kita tambahkan dulu. Caranya kita matikan dulu switchnya, lalu kita drag konektornya. Kita kemudian hidupkan kembali. Lalu kita hubungkan lagi.
Setelah itu kita hubungkan dari switch ke laptop. Nah, setelah selesai, di sini masih berwarna merah karena kita belum mengaktifkan jalur dari router ke switch. Kita aktifkan dulu. Kita lihat di sini dia masuk pada kabel atau port Fast Ethernet 0/0. Jadi kita buka Fast Ethernet 0/0, lalu kita checklist on. Nah, dia sudah berwarna hijau. Kita lakukan hal yang sama pada topologi di lab hukum. Pertama, kita hubungkan router dengan switch menggunakan kabel strike karena device yang berbeda. Setelah itu, kita hubungkan dari switch ke access point, masih menggunakan kabel strike karena dia device yang berbeda. Nah, untuk access point sendiri, dia tidak perlu menggunakan kabel untuk menghubungkan ke klien-klien atau PC-PC yang ada, karena dia menggunakan teknologi wireless atau jaringan gelombang radio atau elektromagnetik. Nah, di sini dia belum terhubung, jadi kita ganti dulu port yang ada pada PC. Di sini port yang ada yang terpasang yaitu port untuk konektor RJ45. Jadi kita matikan, kita drag ke sini, lalu kita pasang konektor atau modul untuk wireless. Kita pasang lalu kita hidupkan. Begitu juga dengan PC-PC yang lain. Kita lakukan langkah yang sama. Nah, di sini dapat dilihat dia sudah otomatis terhubung. Jadi sudah total 4 kabel yang kita gunakan. Yaitu kabel pertama, kabel serial untuk menghubungkan device yang sama namun pada tempat yang berbeda. Kemudian kabel strike untuk menghubungkan device yang berbeda. Dan kabel cross untuk menghubungkan device yang sama. Dan yang terakhir, kabel wireless atau jaringan wireless untuk menghubungkan device tanpa menggunakan kabel. Nah, setelah itu kita setting IP address-nya sehingga dia bisa berkomunikasi. Namun sebelumnya saya tambahkan dulu label untuk gateway dari masing-masing router ke switch. Untuk pada lab Fakultas Teknik dia menggunakan network 192.168.100.1 sebagai gateway-nya. Saya labelkan dulu. Kemudian untuk lab Fakultas Hukum saya labelkan gateway-nya dia menggunakan net ID 192.200.100.1. Nah, setelah itu kita tambahkan di router gateway-nya. Kita lihat di sini gateway ke switch yaitu dia masuk pada port Fast Ethernet 0/0. Sudah kita aktifkan. Di sini tinggal kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.100.1 dan subnet mask-nya akan otomatis muncul yaitu subnet mask kelas C. Nah, setelah itu kita setting IP address untuk klien atau device-device dan yaitu PC dan komputer yang ada. Di sini saya menggunakan lewat CLI. Perintah yang pertama yaitu kita masukkan IP DHCP pool, lalu masukkan namanya itu Fikri. Nah, setelah itu kita masukkan networknya yaitu 192.168.100.0 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya yaitu default 192.168.100.1. Kemudian setelah masukkan default gateway-nya, kita masukkan perintah IP DHCP EXC. Lalu kita masukkan 192.168.100.1. Hal ini supaya IP 192.168.100.1 tidak lagi digunakan pada klien karena sudah digunakan sebagai gateway. Dan yang digunakan pada klien akan dimulai dari 192.168.100.2. Sudah selesai. Nah, sekarang kita buka pada klien, kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini dia masih statik, jadi IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya masih kosong. Kita pindahkan ke DHCP. Dia masih meminta IP address. Kita lihat dulu.
Nah, di sini dia masih belum mendapat IP address sesuai yang kita setting. Kita balik lagi ke static, lalu ke DHCP lagi. Di sini masih belum, dia masih gagal. Kita coba ke static lagi, lalu kembali ke DHCP. Masih violet, kita coba di device yang lain dulu. Maaf, kita coba di device yang lain. Nah, dari static kita ganti ke DHCP. Dia masih violet, kita coba lagi. Masih violet juga. Kita coba dulu sampai dia mendapatkan IP address yang sesuai. Di sini masih gagal. Kita coba lewat laptop. Dia masih gagal. Kita coba setting ulang sekali lagi di CLI. Kita masuk ke Fast Ethernet 0. Lalu kita masuk ke CLI. Kita bikin IP DHCP pool Fikri 1, Fikri 2. Lalu net ID-nya 192.168.100.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Kemudian kita exit. Kita coba lagi ke komputer. Kita lihat apakah dia sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Sudah mendapatkan yaitu 192.168.100.3 dan gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Kita cek untuk komputer yang ini. Masih statik, kita ubah dulu ke DHCP. Sini juga sudah berhasil, dia mendapat IP address 192.168.100.5. Di sini kita lihat dia masih statik, kita ubah ke DHCP lagi. Dia mendapat IP address 192.168.100.6. Lalu laptop kita lihat di sini dia mendapat IP address 192.168.100.4. Dan laptop yang terakhir kita cek lagi masih statik, kita ubah ke DHCP. Nah, dia sudah mendapat IP address yaitu 192.168.100.7 dan default gateway-nya yaitu 192.168.100.1. Setelah itu kita tambahkan juga IP address untuk komputer-komputer yang ada di lab Fakultas Hukum. Di sini kita lihat dulu apakah kita sudah hidupkan. Di sini belum kita hidupkan. Jadi dari router ke switch kita lihat jadi port Fast Ethernet 0. Kita checklist dulu. Kita hubungkan dulu. Nah, di sini ada kesalahan di sini. Oh, sudah betul. Di sini net ID-nya saya gunakan 192.200.100.1. Saya labelkan saja 192.168.100.0 net ID. Lab Fatet. Kemudian untuk lab hukum net ID-nya 192.200.100.1. Nah, karena di sini kita sudah menentukan gateway-nya, sekarang kita masukkan gateway ini ke router. Yaitu kita masuk ke Fast Ethernet 0/0, kita masukkan gateway-nya yaitu 192.200.100.1. Setelah itu kita tambahkan IP address ke device-device atau komputer-komputer yang ada. Kita tambahkan saja secara manual, kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, DHCP, kita ubah ke static, lalu kita tambahkan IP address-nya secara manual. Itu 192.200.100.1.
200.100.1. Subnet masknya, mohon maaf, IP address-nya 192.200.100.2 karena titik 1 sudah digunakan sebagai gateway. Kemudian di sini gateway-nya kita isi yaitu 100.1. Sini untuk net ID-nya yaitu 100.0. Sini juga 100.0. Lalu kita lanjut ke PC yang selanjutnya. PC yang ini kita masukkan, kita lihat config saja. Lalu ke wireless 0. Maaf, sebentar saya lihat dulu. Wireless 0 IP configuration kita ubah ke static. Lalu kita masukkan IP address-nya 100.3. Subnet masknya juga otomatis yaitu subnet mask kelas C. Sini kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration kita ubah. Sini 100.4. Subnet mask default gateway-nya kita isi 100.1. Nah, di sini kita belum masukkan default gateway, jadi kita masukkan dulu default gateway-nya yaitu 100.1. Nah, sekarang kita coba melakukan cek konektivitas atau mengirim pesan dari komputer-komputer yang berada di lab hukum. Dari PC 4 ke PC 5, kita coba mengirim pesan. Maaf, ke PC 3 sudah sukses. Di sini PC 5 kita lihat dulu. Oh, dia belum dapat IP. Jadi kita tambahkan dulu IP-nya 100.3. Lalu default gateway-nya 100.1. Di sini tadi ada kesalahan. Kita DHCP saja. Kita tambahkan di sini 100.3. Kemudian untuk default gateway-nya 100.1. Nah, dari komputer 4 ke komputer 3 sudah berhasil. Sekarang kita coba dari komputer 5 ke komputer 3. Sudah sukses. Dan kita coba dari komputer 5 ke komputer 4. Sudah sukses. Kita coba ping atau mengirim pesan dari router ke komputer 4. Masih violet. Kita coba sekali lagi. Sudah sukses. Kita coba dari router ke PC 5. Masih violet. Kita coba sekali lagi. PC 5. Nah, sudah sukses. Kita coba dari router ke PC 3. Masih violet. Kita coba sekali lagi dari router ke PC 3. Sudah sukses. Begitu juga kita lakukan cek konektivitas untuk komputer yang ada di lab Fakultas Teknik. Yang pertama dari laptop ke laptop. Sudah sukses. Kemudian dari PC ke PC 0 ke PC 2. Sudah sukses. Lalu dari PC 0 ke PC 1. Sudah sukses. Kita coba dari PC 2 ke laptop. Sudah sukses. Kita coba dari PC 1 ke laptop. Sudah sukses. Kita coba dari router ke laptop. Masih violet. Kita coba sekali lagi dari router ke laptop. Sudah sukses. Lalu dari router ke salah satu PC. Masih violet. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah sukses. Setelah itu kita coba dari router ke router. Masih violet. Kita coba sekali lagi. Masih violet. Nah, masih violet. Di sini karena kita belum mengisi gateway dari router ke router dan juga belum melakukan perutean karena dia berada di net ID yang berbeda. Jadi yang pertama kita lakukan dulu perutean. Kita lihat di sini dia masuk pada port serial 2/0. Nah, di sini kita checklist on. Lalu kita masukkan gateway-nya dari router Fakultas Teknik ke router Fakultas Hukum atau lab Fakultas Hukum yaitu 10.10.10.2. Dan subnet masknya IP address kelas A. Lalu dari router Fakultas Hukum ke router Fakultas Teknik. Gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kita checklist on. Nah, sudah berhasil. Namun kita masih belum bisa mengirim pesan karena dia berada di net ID yang berbeda. Sehingga kita perlu melakukan perutean. Di sini kita lakukan saja perutean secara dinamis yaitu masuk ke routing RIP. Kita tambahkan dulu. Oh, sebelumnya saya beri label dulu untuk gateway dari router Fakultas Teknik ke lab hukum dan sebaliknya. Itu 10.10.10.1. Kemudian yang ini 10.10.10.2.
Kita rapikan dulu gateway-nya. Sebentar saya cek. Oh, di sini harusnya titik 1. Terbalik, di sini 1, di sini 2. Kita lakukan perutean secara dinamis. Kita masuk ke routing grid, lalu kita tambahkan networknya. Di sini untuk routing grid kita bisa tambahkan IP address dan dia akan berubah otomatis menjadi network. Dia otomatis menjadi 10.0.0.0. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.100.1. Dia otomatis berubah menjadi 192.168.100.0. Terakhir kita tambahkan lagi 192.200.100.1. Dia akan berubah menjadi 192.200.100.0. Sini kita lakukan langkah yang sama pada router di lab Fakultas Hukum. Kita masuk ke RIP, lalu kita tambahkan 10.10.10.0. Kita tambahkan 192.168.100.1. Kemudian yang terakhir 192.200.100.1. Nah, sudah berhasil. Kita coba kirim pesan dari router ke router. Sudah sukses. Kita coba kirim pesan sekali lagi dari router ke router. Sukses. Kita coba sebaliknya dari lab hukum, dari router lab hukum ke router lab Fakultas Teknik. Sudah sukses. Kita coba mengirim pesan dari PC yang ada pada lab hukum ke PC yang ada pada lab Fakultas Teknik. Sudah sukses. Kita coba dari PC lainnya. Masih progres dari PC 5 ke PC 1. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah sukses. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 0. Masih progres. Kita coba sekali lagi. Sudah sukses. Kemudian kita coba mengirim dari laptop ke PC 4. Sudah sukses. Dari laptop ke PC 5 sudah sukses, dan sekali lagi dari laptop ke PC 3 sudah sukses. Di sini kita coba mengirim pesan dari komputer yang ada pada lab Fakultas Teknik ke router yang ada pada lab Fakultas Hukum. Sudah sukses. Kita coba dari laptop di lab Fakultas Teknik ke router yang ada di lab Fakultas Hukum. Sudah sukses. Kita coba dari komputer yang ada pada lab Fakultas Hukum ke router yang ada pada lab Fakultas Teknik. Nah, sudah sukses. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan, instalasi dan juga simulasi di Cisco Packet Tracer menggunakan 4 jenis kabel, yaitu kabel serial, kabel cross, kabel strike, dan kabel wireless. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.